Kalau menurut saya itu sangat membebani kepada diri sendiri ya. Soalnya kita minjam, misalnya kita minjam sedikit, tapi bunganya malah makin banyak, malah menjadikan beban untuk kitanya. Sebaiknya kalau memang sudah terlanjur suka pinjam-pinjam online gitu, di apa ya namanya? Disudahi gitu maksudnya, biar tidak kecanduan ya. Tapi kalau yang online yang saya pernah dengar katanya sih gampang, hanya KTP saja sama nomor telepon yang aktif ya gitu. Jadi kalau dari sisi kemudahan lebih mudah gitu online, tapi Awalnya sih pinjemnya mah 18 juta ya. 18 juta. Cuman kemarin tuh cerita ke gue, katanya mah sekarang udah sampai 80 juta. Makanya dia sampai ngejual aset, rumah, bahkan sampai cerai keluarganya juga. Dari 18 juta terus jadi 80 juta. Ah, gimana tuh caranya? Kok bisa besar gitu ya? Kalau Bang Dapa mau pinjol, itu kan udah pasti masuk ada yang namanya riba. Tadi juga, terus udah riba, dosa lagi. Kalau yang saya tahu mah, ketika sudah melakukan satu dosa, kemudian dosa-dosa yang lain tuh pasti akan mengikuti. Jadi udah pasti ini mah nggak ditolong Allah sama nggak berkah hidupnya. Karena ini merupakan inovasi yang muncul dari masyarakat ya. Jadi industrinya sudah berkembang dulu, baru kemudian regulasinya. Nah, setelah itu kemudian pinjaman online ini diregulasi oleh OJK. Keseharian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keseharian itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena itu faktor yang akan menenangkan gitu ya. Udah lagi mulai dakwah lewat kolbu. Aduh. Coba cari deh. Ini nih. Cocok nih, mau coba. Lagi apa bro? Ini nih, biasa. Aduh, gue mau curhat nih bro. Jadi Apa? tangga gue, aduh bingung pokoknya. Masa gue kena sambil mikir juga gitu ya. Jadi tetangga gue tuh terjerat yang namanya pinjol. Pinjol. Heeh. Tahu kan kalau pinjol sendiri kan dampaknya bisa luar biasa ininya ya, dia luar biasa parahnya gitu. Bahkan tetangga gue tuh sampai jual-jual aset gitu, jual Jual aset? rumah, Oh, udah gitu terakhir cerai juga sama keluarganya. sampai cerai. Cerai. Wah, emangnya bisa kayak gitu pinjam berapa dia, bro? Awalnya sih pinjemnya mah 18 juta ya. 18 juta. Cuman kemarin tuh cerita ke gue, katanya mah sekarang udah sampai 80 juta. Makanya dia sampai ngejual aset, rumah, bahkan sampai cerai keluarganya juga. Dari 18 juta terus jadi 80 juta. Ah, gimana tuh caranya? Kok bisa besar gitu ya? Ya besar, karena tahu sendiri kan bunga dari pinjol itu kan besar, apalagi kalau nggak dibayar. Wah itu udah pasti terus bertambah. Kayaknya sih curiganya gue nih ya, tetangga gue nih udah lama juga gitu. Jadi udah gitu nggak bayar cicilannya, sampai bunganya gede, akhirnya sampai 80 juta itu. Waduh, besar juga berarti ya. Jangka Besar. panjang gara-gara cicilannya nggak bisa dibayar gitu ya? Nah itu iya, itu dia yang bikin gue jadi kesel dan juga ikut jadi mikir juga kan, karena tetangga gue kan ya gue juga kan kasihan gitu kan. Berarti berpengaruh juga sama orang lain ya, tidak hanya untuk dirinya gitu ya? Wah jelas, karena jeratannya pinjol selain diri sendiri sama keluarga ya yang pasti terkena dampaknya, juga lingkungan sekitar juga bisa jadi ikut terkena juga kan, karena gue juga sampai harus ngejualin rumahnya, Waduh, kemudian juga ikut bantu ngejual motornya, aset-aset lainnya pokoknya. wah ribet amat ya. Lah, terus kenapa Mas Bro yang jadi pusing? Kan itu urusannya dia. Udah santai aja Mas Bro. Ya justru itu saya yang malah pusing. Jadi karena dia tetangga dekat rumah saya, kan tahu nih kewajiban kita sebagai seorang muslim harus saling membantu, menolong dan juga peduli, apalagi kalau kasusnya ini pinjol yang sampai makan uang riba, uang haram. Ya Nah itu kan udah pasti saya harus bantu dong, karena saya juga nggak mau tetangga saya ini hidupnya nggak berkah, apalagi tadi juga kan udah cerai sama keluarga, kemudian juga aset semua dijualin, lain sebagainya. Nah terus tadi ngapain tadi ngomong-ngomong?
sambil searching-searching di laptop. Gue kan ikut komunitas motor nih. Terus ada beberapa spare part yang harus dimodif, diperbaiki, dibagusin. Malu dong kalau misalnya San Mori emang gitu-gitu aja motornya. Nah ini Mas Bro, saya mau coba pinjaman nih. Kan tadi udah dibilang kan tetangga gue yang kena pinjol. Udah tahu kan dampaknya? Sampai jual aset, sampai cerai juga sama keluarga. Ya juga sih, tapi mudah kok ini ceritanya. Udah, gak ada tapi-tapian. Pokoknya yang namanya pinjol tuh selain menyengsarakan diri, menyengsarakan keluarga juga sama lingkungan sekitarnya. Nanti gue juga yang kena dong. Nanti gue ribet juga dong. Beda Mas Bro, kalau tadi kan tetangganya Mas Bro tuh nggak bisa nyicil tuh, nggak bisa bayar tuh. Lah, gua mau coba nih, kan udah punya gaji, terus juga bisa bayar setiap bulannya, mau disiplin ah. Yang namanya pinjol itu ya tetap aja. Kalau pinjol nih ya, kalau Bang Dapa mau pinjol, itu kan udah pasti masuk ada yang namanya riba. Tadi juga, terus udah riba, dosa lagi. Kalau yang saya tahu mah, ketika sudah melakukan satu dosa, kemudian dosa-dosa yang lain tuh pasti akan mengikuti. Jadi udah pasti ini mah nggak ditolong Allah sama nggak berkah hidupnya. Nanti malah udah nggak ngetren lagi nih Mas Bro. Udah pokoknya pinjol itu nanti ujungnya riba itu nanti sengsara dah. Tunggu, coba deh, kita coba tanya sahabat muda laki pendapatnya tentang pinjol ini. Yuk kita tanyain yuk. Nih. Kasus seorang nasabah pinjaman online yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi pinjaman online. Pinjaman online alias pinjol kembali merenggut korban. Usai media sosial kembali ramai karena adanya kasus bunuh diri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi pinjaman online. Dalam unggahannya, ia membagikan sejumlah gambar bukti penagihan debt collector terhadap korban yang membabi buta, mengancam korban hingga meneror korban dengan mengirim order makanan fiktif. Tidak hanya itu, debt collector tersebut bahkan meneror kerabat dan kantor korban, hingga membuat korban dipecat karena teror yang dinilai mengganggu. Kalau berdasarkan data dari OJK, total utang pinjaman online di Indonesia mencapai 50 triliun rupiah, di mana utang tersebut paling banyak dimiliki oleh masyarakat usia produktif, yakni 19 hingga 34 tahun. Nah, yang paling banyak kredit macetnya siapa nih kira-kira? Nah, di bawah 19 tahun, 16,5 miliar rupiah, 19 sampai 34 tahun, 1,9 triliun rupiah. Ini nggak heran ya, jadi paling gede itu ada di 19,30 sampai dengan 34 tahun, karena memang usia-usia ini yang paling banyak melakukan pinjaman secara online. Situasi masyarakat yang tidak siap menghadapi pandemi dan sangat membutuhkan akses keuangan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau instan untuk menyambung hidup, untuk konsumsi, ini menjadi alasan utama mereka untuk berhubungan dengan pinjol, termasuk yang ilegal. Selama tahun 2020 dan 2021, Satgas Waspada Investasi itu telah menutup tidak kurang dari 445 penawaran investasi ilegal. Kemudian lebih dari 1.800 pinjol ilegal. Dan ada 92 gadai ilegal. Pertama kali saya coba-coba, lama-lama kayak jadi terganggu. Pinjaman online atau pinjol kerap dianggap sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hanya bermodalkan telepon genggam dan KTP, dalam hitungan menit uang bisa masuk dalam rekening. Padahal ada bahaya yang mengintai di balik pinjol. Kalau untuk awalnya tuh pertama kali tahun 2014. Jadi tuh pertama kali saya pakai itu tuh karena penasaran sih, karena kan kebetulan ada kebutuhan zaman kuliah ya. Jadi saya gunakan itu pertama kali saya coba-coba, lama-lama kayak jadi tergantungan istilahnya. Jadi kayak sekali pemakaian terus ada kebutuhan lain jadi makai lagi jadi terus berulang seperti itu. Itu sampai kapan? Kalau untuk kuliah itu sampai lulus, sampai semester 9 pas itu saya kuliah. Kemudian saya gunakan ya untuk kebutuhan kuliah, skripsi, dan juga beberapa hal yang lain seperti itu. Terus akhirnya 2021 itu saya emang ada terkendala pas itu kan COVID. Jadi saya gunakan tersebut untuk pengobatan orang tua saya seperti itu. Jadi beberapa pinjol saya gunakan di luar kebatas kemampuan saya. Jadi saat itu di 2021 saya bahkan bisa sampai pinjam di 10 dari aplikasi pinjaman online. Berapa total? Totalnya itu kisaran 30 juta total. 30 juta dalam sekali meminjam? Iya. Padahal pendapatan waktu itu? Pendapatan waktu itu malah 4 juta per bulan. Terus kemudian setelah penggunaan yang berlebihan itu saya merasa
tidak mampu membayar malah seperti itu. Jadi ada satu momen di mana jadinya ngestak, mulai ada beberapa penagihan lah istilahnya dari handphone ataupun kontak-kontak orang terdekat atau bahkan sampai ke kantor. Berarti 1 bulan harus membayar berapa untuk pinjol? 1 bulan itu harus bayar kisaran 10 jutaan. Pas dulu saya hitung seperti itu. Padahal gaji hanya 4 juta. Iya. Kemudian untuk menutupinya bagaimana? Untuk menutupinya ya saya pinjam di tempat lain jatuhnya. Jadi pinjol ini hanya untuk pengobatan orang tua atau ada untuk yang lainnya juga? Saya sempat coba iseng-iseng untuk dari dana pinjol itu saya gunakan untuk judi online seperti itu. Jadi saya iseng-iseng buat istilahnya deposit dari duit pinjol tersebut ke pernah. Belum. Kalau pinjam uang sih ya pernah. Kalau pinjam uang belum pernah. Pernah sih, tapi ke orang bukan ke aplikasi. Pernah meminjam tapi yang sifatnya memang legal ya. Belum pernah ya. Belum. Kalau online belum pernah. Kalau secara online juga belum pernah. Belum. Belum. Enggak. kurang tertarik. Tidak. Kalau itu sih tidak tertarik sama sekali sih. Enggak. Alhamdulillah nggak tertarik. Untuk saat ini belum tertarik gitu untuk melakukan pinjaman online. Tergantung sih, sejauh ini saya nggak tertarik. Paling pinjam ke saudara, soalnya kan bunga dari pinjol kan lumayan besar. Kalau menurut saya pribadi sih sangat menyulitkan. Menurut saya pribadi menyulitkan. Harus tiap bulannya gitu, harus setorannya harus tepat gitu. Kalau nggak tepat kan kena sanksi gitu tuh. Kalau dari sisi positifnya ada ya, kayak karena memang secara online gitu, jadi bisa memudahkan. Tapi di sisi lain itu banyak sekali pinjol-pinjol atau pinjaman online yang belum legal gitu. Jadi itu malah kayak menyulitkan yang orang-orang awam. Dari sisi untuk itu sih, kalau kebutuhan misalkan ya, memang cepat dapatnya, cuman ada sisi buruknya juga gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa bayar kan, otomatis kontak kita disebarin gitu. Mungkin awalnya mudah ya. Kalau bagi yang saya bicara yang realistis aja ya, ketika seseorang membutuhkan kan, kalau misalnya kita ke lembaga itu persyaratan administrasinya pasti banyak tuh, paling nggak ada KTP, KK, kemudian ada surat keterangan slip gaji atau surat dari keterangan kerja dan yang lain. Tapi kalau yang online yang saya pernah dengar katanya sih gampang, hanya KTP saja sama nomor telepon yang aktif ya gitu. Jadi kalau dari sisi kemudahan lebih mudah gitu online, tapi kan kita berpikirnya harus lebih panjang ya gitu. Dan yang pertama sekali dari sisi syariat gitu, dibolehkan atau tidak sih dalam Islam, itu yang pertama sekali kalau menurut saya. Riba sih ya. Iya sih. Dosa ya. Kalau menurut saya itu sangat membebani kepada diri sendiri ya. Soalnya misalnya kita minjam sedikit, tapi bunganya malah makin banyak, malah menjadikan beban untuk kitanya. Nggak bagus sih, kalau misalkan mau juga mendingan memang bagusnya ke bank ya, cuman ada jaminan. Dari itu sih kayaknya kurang bagus kalau pinjam online gitu. Iya, berkali-kali lipat memang. Jadi ada 2 3 kan, misalnya dari itu ada lebihnya lah sekitar 10% kan. Kalau bank apa bank swasta mah gitu lebih mahal gitu ya. Jadi saya tidak tertarik gitu lah. Sependek pengetahuan saya mengenai pinjaman online, saya berarti sistemnya seperti bank ya gitu ya, kayak peminjaman juga ada tambahan untuk peminjaman tersebut. Nah, kalau dari segi Islam sendiri kan tidak boleh ya kalau misalnya kita meminjam tapi
nominal yang kita kembalikan itu lebih daripada yang kita pinjam. Nah, sebenarnya kalau secara Islam itu saya sangat menolak gitu atas sistem pinjaman online tersebut. Tapi kalau misalnya secara general pinjaman online ini, apalagi yang sudah terdaftar di OJK, itu aman-aman aja dan malah memudahkan orang-orang yang ingin meminjam uang sehingga prosesnya tidak terlalu ribet gitu. Tapi yang pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK ini yang menjadi masalah kita bersama gitu. Ya nauzubillah ya, itu termasuk riba ya, dan riba adalah salah satu dosa besar yang tidak hanya pelakunya saja yang akan mendapatkan nauzubillah ya dosa, dan jadi banyak banyak hal yang tidak, yang nantinya nggak berkah ya gitu. Kalau di hadis itu kan saya pernah baca kalau yang ya riba itu yang mencatatnya, yang melakukan, yang punya uangnya, yang jadi saksi juga, itu semua turut jadi menerima dosa. Dan kalau uangnya juga dinikmati keluarganya ya termasuk karena itu uang haram ya, jadi pasti nggak akan berkah ya, mungkin nanti nauzubillah keluarganya ada yang sakit atau mungkin apapun yang diharapkannya mungkin jadi nggak tercapai gitu, nauzubillah. Jadi harus berlindung dari riba. Bagusnya sih udah beres, jangan pinjam lagi, itu aja. Soalnya kan kedepannya pasti bakalan terus berulang gitu, gali lubang tutup lubang jadinya biasanya, gitu aja. Harapan saya sih mending diudahin aja ya, karena bisa memberatkan diri sendiri, juga bisa juga berdampak pada resiko kita. Sebaiknya kalau memang sudah terlanjur suka pinjam-pinjam online gitu, disudahi gitu maksudnya, biar tidak kecanduan ya, seperti judi kayak gitu kan, itu gak bisa berhentiin gitu. Kalau menurut aku sih itu masuk kategori penyakit ya, kalau misalnya udah sampai banyak gitu. Jadi ya emang harus benar-benar niat untuk keluar dari lubang yang itu gitu, soalnya gak bakal ada ujungnya biasanya kalau udah gali lubang tutup lubang gitu. Apalagi pinjol sekarang tuh ke BI checking juga ya, gitu. Mungkin harapannya dan pesan untuk teman-teman yang suka meminjam online, menurut saya kita harus selektif terlebih dahulu. Kalau misalnya memang dibutuhkan meminjam, maka pinjamlah di pinjaman online yang terpercaya atau pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Nah, lumayan banyak aplikasi atau tempat pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, sepengetahuan saya. Dan tadi harus sesuai kebutuhan, apakah proses meminjam ini dibutuhkan atau cuma diinginkan. Kalau misalnya keinginannya cuma pengen memenuhi keinginan beli iPhone atau beli barang-barang branded, itu kalau bisa jangan ya. Jadi peminjamannya sesuai kebutuhan saja. Kalau saya boleh memberikan saran, segera aja ya, jadi dilunasi pokoknya. Setelah itu ya bertobat kepada Allah, lunasi pokoknya sekuat tenaga. Misalnya pinjam gitu ke saudara untuk melunasi, dan nanti lunasi pokoknya aja gitu. Nanti setelah itu ya mulai dengan bertekad untuk tidak mengulangi lagi gitu. Jadi mungkin lebih baik kita pakai jalur yang normal saja. Mungkin kalau dia karyawan, dia bisa pinjam ke forum atau ke tempat kerjanya yang memang lebih resmi, melindungi gitu, atau ke keluarga gitu, yang insya Allah pokoknya yang tidak boleh ada ribanya, yang tidak boleh ada pertambahan nilai ya gitu. Mudah-mudahan. Dan kita yang terakhir setelah tadi ya, pertama dilunasi pokoknya dan tinggalkan, yang kedua bertobat ya, tidak diulangi lagi, dan yang ketiga ya terus banyak berdoa ya, berlindung, berdoa dari mudah-mudahan dihindarkan dari utang yang membuat kita jadi jadi tersiksa gitu, jadi tidak nyaman hidupnya tidak tenang gitu, nauzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari
utang yang mencekik ini gitu. Tuh kan, apa kata sahabat muda laki juga, pinjol tuh banyak masalah ke depannya. Tapi saya mau coba mulai dulu aja. Udah ngel aja terus. Udah mending kita tanya Ustadz aja yuk nih. Penggunaan pinjaman online gitu ya, ini sudah sangat marak di masyarakat. Memang karena kemudahannya, karena kecepatannya dan lain-lain. Sekarang kita kan kalau kita lihat, aduh nih kayaknya pinjol ngeri banget atau apa gitu ya. Sebenarnya coba kita lihat dulu sebenarnya tujuan awal daripada adanya produk ini, karena produk ini merupakan salah satu produk inovasi keuangan gitu ya, yang masuk dalam kategori financial technology, menggunakan teknologi gitu ya, Fintech, yang ya. mana kemudian masyarakat diberikan akses terhadap layanan keuangan itu, terutama layanan keuangan yang berupa pinjaman uang ataupun ya. Kalau untuk pinjol yang syariah itu memang harus akadnya adalah akad mudorobah, akad murobahah gitu ya, yang mana merupakan pembelian barang kemudian dicicil gitu ya. Jadi bukan sekedar pelepasan uang. Nah, awalnya produk ini dibuat adalah untuk memberikan akses keuangan, inklusi, salah satu bentuk inklusi keuangan ya. Sebenarnya niat awalnya itu seperti itu gitu. Memang perkembangannya sangat pesat, kita juga bisa melihat ya dari awal pembentukannya itu memang banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat awal itu bahwa wah kayaknya ini produk pinjaman online ini kita ingat awal-awal ada yang kemudian mengambil akses semua foto-foto gitu ya dari HP, kemudian kontak dan lain-lain. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan kemudian turun tangan ya, karena ini merupakan inovasi yang muncul dari masyarakat ya. Jadi industrinya sudah berkembang dulu, baru kemudian regulasinya. Nah, setelah itu kemudian pinjaman online ini diregulasi oleh OJK sehingga semua pihak atau institusi atau lembaga yang memberikan layanan pinjaman online ini perlu untuk mendapatkan izin dari OJK. Nah, jadi mungkin sekarang ini yang perlu kita perhatikan kalau kita misalnya melihat layanan-layanan pinjaman online ini, kadang-kadang layanan ini munculnya sebagai iklan gitu ya. Misalnya kita lagi lihat sosial media atau mungkin ada yang senang main game, itu kadang-kadang suka muncul gitu ya, suka muncul. Betul. Ya. Kita harus lihat apakah yang pertama dia itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Apa sih kalau misalnya kita sudah terdaftar di OJK itu yang bisa kita sedikit yakini gitu ya, kalau kita sudah kalau misalnya aplikasi pinjaman online yang kita minati itu sudah terdaftar OJK, biasanya ada logo ya terdaftar di OJK gitu ya, ada logo OJK-nya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena OJK itu meregulasi dua hal utama gitu ya. Yang pertama adalah satu, melindungi data yang diberikan oleh nasabah. Pada saat kita mendaftar menjadi nasabah pinjaman online, itu kan kita memberikan data-data pribadi kita berupa KTP, ya, kemudian mungkin juga slip gaji dan lain-lain, tergantung apa yang diminta. Nah, itu data-data itu kan harus dilindungi, Kang, karena itu kan menyangkut privasi daripada nasabah. Pertama adalah kalau yang sudah terdaftar di OJK, dia harus tunduk pada peraturan OJK untuk melindungi nasabah, data-data pribadi nasabah. Yang kedua, jadi kalau yang sudah terdaftar di OJK tuh udah nggak boleh lagi tuh sekarang untuk misalnya mengambil, menyedot gitu ya, kontaknya itu sudah nggak boleh lagi kalau yang sudah terdaftar di OJK. Terus kemudian mengambil, mengakses galeri fotonya itu udah nggak boleh lagi tuh gitu. Kalau dulu kan sempet ya, dia tuh bisa mengakses seperti itu. Nah, itu udah nggak boleh lagi. Kemudian yang kedua adalah meregulasi tingkat bunga atau imbal hasil yang bisa dibebankan kepada nasabah. Nah, kemudian juga ikutannya adalah meregulasi bagaimana kemudian penagihan dan lain. Jadi kalau yang sudah terdaftar OJK dan sudah diregulasi oleh OJK itu minimal nasabah lebih terlindungi hak-haknya, satu, kemudian lebih terlindungi datanya. Itu penting sekali gitu ya. Nah,
Kita balik lagi sekarang ke produknya, ya, produk pinjaman online. Memang ini sebenarnya diberikan atau muncul adalah untuk mereka-mereka yang tidak bisa mengakses produk perbankan. Jadi banyak sebab seseorang itu tidak bisa mengakses produk perbankan. Satu, misalnya kalau tingkat penghasilannya memang belum bisa masuk misalnya untuk mengambil produk pinjaman dari bank misalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila misalnya dana yang dibutuhkan kecil gitu. Misalnya dia hanya butuh 3 juta, 4 juta gitu ya, atau 2 juta, bahkan 1 juta. Itu kan tidak bisa dilayani oleh bank untuk pinjaman 1 juta misalnya, karena itu masuknya pinjaman super mikro gitu ya. Nah, akhirnya muncullah gitu, bisa dilayani oleh pinjaman online. Kenapa kemudian pinjaman online disebut sebagai salah satu bentuk inklusi dari keuangan gitu ya. Kemudian kedua juga ya, jadi dua hal ya yang muncul. Pertama adalah, yang ketiga adalah kalau dia mau minjamnya itu untuk jangka waktu yang pendek gitu. Karena kalau pinjaman online kita bisa menentukan kan, kita mau pinjamnya itu berapa lama gitu. Bahkan ada yang misalnya, saya cuma perlu ini untuk, misalnya ya, ini skenarionya adalah seseorang yang punya usaha, dia sebenarnya punya tagihan yang akan masuk misalnya 1 minggu. Nah, tapi kemudian dia perlu nih untuk belanja bahan baku segala macam sekarang gitu. Tapi dia udah tahu nih bakal ada tagihan dari luar akan masuk, artinya piutang dia tuh akan dibayar gitu oleh orang gitu kan. Nah, kemudian berarti dia bisa aja tuh ngambil pinjaman untuk jangka waktu 1 minggu gitu, atau jangka waktu 2 minggu gitu ya. Jadi yang dilayani oleh pinjaman online adalah bentuk-bentuk seperti itu. Satu adalah untuk orang-orang yang tidak bankable disebutnya, orang-orang yang memang tidak bisa mengakses gitu ya produk perbankan yang umum ditawarkan oleh bank. Yang kedua adalah untuk jumlah atau amount yang memang mikro gitu, yang kecil. Yang ketiga adalah untuk durasi yang lebih fleksibel. Nah, kalau kita lihat karakteristik daripada pinjaman online ini, sebenarnya ini produk seperti pisau gitu ya. Pisau itu kan bisa digunakan untuk apa aja gitu ya. Digunakan untuk yang maslahat gitu, tapi bisa juga digunakan untuk yang mudorot. Nah, ini jadi kalau kita analogikan, kalau instrumen-instrumen keuangan di bank itu ya, ada berbagai macam jenis pinjaman seperti pinjaman perumahan, kemudian kendaraan bermotor, kemudian KTA, yang lain-lain. Nah, ini tuh ya seperti itu, tapi dengan karakteristik produk yang berbeda gitu ya. Nah, pinjol juga sama, tidak ada jaminannya, kecuali misalnya pinjol yang syariah yang kemudian memang kita tuh beli barang gitu. Jadi kan ada barang yang dibelinya kemudian kita mencicil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini untuk kebaikan kita. Nah, tetapi memang dalam perjalanan muncullah ekses-ekses negatif. Nah, ekses-ekses negatif ini memang muncul dari dua sisi, dari sisi penyedia pinjolnya maupun dari sisi nasabahnya. Kalau dari sisi penyedia pinjol yang sudah kita bilang tadi gitu ya, bahwa dari awal karena mungkin belum teregulasi gitu ya, masih hutan belantara gitu ya. Jadi begitu muncul aplikasinya itu kemudian bisa nyedot kontak, bisa nyedot foto di galeri, kemudian dalam upaya penagihannya itu ya brutal gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang sekarang diregulasi gitu oleh OJK terhadap pinjol-pinjol legal yang memang sudah terdaftar di OJK. Kemudian tapi ada ekses lagi negatif dari sisi nasabah gitu ya. Banyak sekali nasabah yang kemudian menggunakan produk ini untuk satu, gali lubang tutup lubang ya. Baik. Jadi minjem dari banyak pinjol untuk kemudian gali lubang tutup lubang aja gitu loh. Kemudian ada juga yang kurang bijak menggunakannya sehingga kemudian terbelit hutang pinjol gitu ya, yang kemudian menjadi berkembang biak gitu. Karena apa? Karena memang karena durasinya pendek, tentu saja pengenaan bunganya pun berbeda gitu ya dengan yang durasinya panjang gitu. Nah, jadi akhirnya menjadi bunga berbunga gitu ya, kemudian menjadi berkembang terus dan lain-lain sebagainya. Walaupun kalau untuk yang sudah diregulasi oleh OJK itu ada regulasi dari OJK untuk memberikan batas atas gitu ya, batas atas maksimal bunga yang bisa diberikan gitu loh, dibebankan kepada
nasabah. Nah, ini jadi ada dua aksesnya. Tapi kemudian kalau dari sisi produk OJK yang akan itu ranahnya OJK ya untuk memperbaiki, meregulasi, ya, menertibkan, memberikan aturan kepada perusahaan-perusahaan pinjaman online sehingga bisa memberikan dua perlindungan pokok tadi itu Kang. Satu, perlindungan data nasabah, kedua, perlindungan terhadap hak-hak nasabah gitu ya. Pinjam online itu menjadi tanda kutip ya kebutuhan ya, tanda kutip kalau tanda kutip ya, kebutuhan masyarakat kita. Karena mudah ya prosesnya, tidak harus apply kartu kan. Kalau kartu kredit kan agak lama ya, betul ya. Ini cuma punya HP, ada KTP, dipoto, jepret gitu kan, kemudian sudah bisa tuh melakukan transaksi pinjam meminjam gitu. Pun demikian memang ini perlu diperhatikan baik-baik kan gitu ya, karena kalau tidak itu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan. Seringkali kita mendengar ya berita atau baca berita gara-gara pinjaman online, mohon maaf, diusir dari pekerjaan, dipecat gitu kan, atau rumah tangga hancur kan gitu ya, karena memang dampaknya itu dahsyat gitu ya. Oleh karena itu tentu kalau kita sebagai seorang muslim ketika bicara tentang pinjaman online, yang pertama tentu bicara masalah legalitas dan kesyariahan gitu ya. Iya, betul. Legalitasnya harus jelas bahwa itu sudah mendapatkan izin dari OJK. Kalau tidak salah yang syariah itu ada 7 katanya ya, yang dapat izin gitu ya, dan kesyariahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesyariahan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena itu faktor yang akan menenangkan gitu ya gitu. Karena gini, kalau dalam sudut pandang seorang muslim, ketika dia melakukan sebuah transaksi dan Allah ridho, maka ada ketenangan bahwa Allah akan membantunya ketika dia harus melunasi kan gitu. Karena kan dalam hadis kan jelas Allah menyampaikan ya, hadis qudsi. Jadi man arada itlahu atau hadis Rasul menyampaikannya, wa man arada an yu'adahullah, barang siapa yang menginginkan untuk membayarkannya, Allah akan bayarkan hutang-hutangnya. Wa man arada an yutlifu atlafahullah, barang siapa yang berniat tidak melakukan pembayaran maka akan dibinasakan gitu. Jadi ketika seorang muslim istilahnya menjadikan kesyariahan ini menjadi faktor utama begitu, itu akan menjadi jalan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memberikan melunasi kewajiban ya, karena kan itu hutang kan ya, hutang. Karena terkadang kita aneh tuh ya, karena mungkin mudah jadi merasa gampang gitu, akhirnya juga malas untuk bayar hutang, maka itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi yang pertama adalah legalitas dan kesyariahannya gitu ya, begitu. Yang kedua adalah tentu harus membatasi nilai pinjaman ya, begitu. Artinya kita jangan terjebak dengan budaya konsumtif gitu ya. Jangan terjebak dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan sehingga abai ya begitu terhadap kemampuan bayar kita kan gitu ya itu. Apalagi mohon maaf seperti sekarang lah ya, fenomena orang meminjam hanya untuk nonton konser musik kan gitu ya, ada berita-beritanya kan gitu ya, sampai tiketnya mahal gitu kan ya begitu, padahal kan apa sih yang didapat ya, betul tidak, hanya kesenangan ya, setelah itu ya stres kan gitu ya, gitu seringkali hal itu dianggap sepele gitu ya, itulah gampang nanti gitu ya, padahal kalau kita di sini salah ya pasti nanti juga efeknya pasti akan sangat dahsyat ya begitu ya itu ya. Maka membatasi nilai pinjamannya dan sesuaikan dengan kemampuan bayar kita begitu ya itu. Ya kalau dalam sisi syariah kan berarti kan akarnya kan tadi tahu apa, kemudian berapa besarannya, lihat kemampuan bayar kita gitu ya. Jangan sampai ya terjebak dengan jiwa konsumtif kita dan juga kemudahan. Karena dua hal ini yang mudah dan konsumtif itulah yang menjadikan jebakan setannya gitu kan. Manusia kan inginnya belanja terus, jajan terus, betul tidak? Ya gitu ya gitu. Betul. Ingin gitu. Bahkan ketika sudah memiliki pun merasa masih kurang. Ya, betul tidak? Nah, gitu. Nah, kalau mohon maaf tidak dibarengi dengan mengukur kemampuan bayar kita, maka akan menjadi bahaya begitu ya. Makanya perhatikan hal itu ya. Jangan terjebak dengan kemudahan
kemudahan itu harus diberbanding lurus dengan apa kemampuan bayar kita begitu ya itu. Ya itu yang selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, pahami kontraknya isinya apa gitu kan. Ya, seringkali di kita itu kalau lakukan akad-akad syariah atau akad-akad pinjam-meminjam itu nggak memahami itu isinya apa saja. Karena yang terpenting kan tadi uangnya dapat. Nah, gitu ya. Seringkali kan begitu ya. Baru setelah nanti ada masalah baru dia sadar, oh ternyata gitu itu. Nah, gitu. Nah, memang kadang apa ya, perjanjian-perjanjian itu kan saking banyaknya itu ditulisnya rupanya kecil-kecil dan gitu ya itu ya. Sehingga jadi malas baca. Gitu. Padahal memahami kontrak, konsekuensi terkait hak dan kewajiban kita itu juga harus betul-betul dipahami dengan baik gitu ya itu. Ya, termasuk juga dalam memahami kontrak ini juga misalkan gini kan, kalau dalam kontrak itu harus diketahui oleh keluarga, misalkan gitu ada ya, kalau tanda tangan keluarga ya harus gitu ya disampaikan. Jangan sampai mohon maaf melakukan tindakan penipuan gitu ya, tanda tangan palsu atau apa gitu, itu bahaya gitu ya itu. Karena seringkali ada kasus kan gitu ya, istrinya minjam tanpa beritahu sama suami, tiba-tiba suaminya ditelepon. Ya, karena terlambat. Nah, itu bisa dibayangkan. Mohon maaf, ini ya telepon gitu. Ini istrinya. Karena kita lagi stres gitu, capek gitu kan, sebagai suami tiba-tiba dapat telepon dari pinjol yang terkadang bahasanya attitude-nya kan luar biasa begitu ya. Iya, benar. Nah, itu ya pasti akan menjadi masalah ya gitu itu ya itu. Perhatikan ininya ya, kalau dalam aspek syariah kan margin ya, kalau margin. Ya, karena nanti kan margin itu terkait besaran yang harus kita bayarkan ya, kemudian fee-nya ya begitu. Ya kan kalau kompen biasanya bicaranya apa, bunga, lihat bunganya gitu ya. Karena kan biasanya bahasanya suku bunganya rendah, tapi hitungnya harian ya begitu ya. Kemudian akhirnya jadi ngebengkak kan gitu ya. Di mana-mana juga ya, secara logika kita nih harus pakai ya gitu. Nggak mungkin sesuatu yang mudah bunganya besar, bunganya kecil. Mohon maaf ya, betul tidak? Karena pasti yang meminjamkan juga akan berhitung di resiko, betul tidak ya? Risiko ketika keterlambatan, risiko tidak bayar kan harus dimasukkan sebagai komponen yang harus masuk dalam bunga yang dibebankan gitu ya. Bunganya 0,0 sekian gitu misalkan, tapi kenyataannya ya karena harian akumulasinya besar kan gitu ya itu. Makanya jangan tertipu, jangan terpedayai oleh bunga-bunga begitu ya itu. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim, kita paham banget bahwa bunga adalah satu yang diharamkan berapapun besarannya gitu ya. Kita tidak melihat bahwa itu kecil dan besar, tapi itu sesuatu yang Allah tidak sukai, Allah tidak ridhoi, dan itu kan dampaknya akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya ya. Jadi harus lihat ya biayanya berapa, kemudian juga marginnya berapa gitu ya. Sanggup enggak kan gitu kita itu ya. Nah, kita terkait dengan margin yang diminta oleh pihak pinjolnya begitu ya, yang syariah, yang bicara yang syariah ya begitu ya. Kalau nggak sanggup ya jangan gitu ya, karena akan sangat membebani, pasti akan ada pergeseran pengeluaran ya. Begitu ya. Mending kalau misalkan pendapatan kita nambah ya begitu. Tapi kalau tidak ya bahaya. Kalau misalkan mohon maaf, anggaplah begini ya. Dia itu melakukan transaksi dengan, biasanya kan salah satu online syariah itu biasanya akadnya dengan misalkan anggaplah akadnya mereka menjual barang ya begitu ya. Jadi mereka menjualkan barang kepada kita beli. Ya kalau barang itu sebagai alat untuk produksi mungkin akan membantu ya, betul tidak? Penerimaan pendapatan keluarga, betul tidak? Karena kita bisa memproduk barang gitu ya. Beli kulkas, jualan es misalkan, beli mudahnya ya begitu ya. Beli mesin jahit untuk jualan gitu ya. Itu pasti akan ada penerimaan tambahan sehingga kita bisa mengalokasikan keuntungannya untuk menyicilnya gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif, tidak produktif, kan itu menjadi beban. Tidak ada pemasukan, itu bahaya gitu. Ya pada prinsipnya kalau kita bicara kita paham banget ya, pinjaman. Nah, kalau dalam fikih pinjaman itu kan berarti apa? Qard ya. Kalau qard itu kan baku, kalau qardin jarar aman bahwa riba ya, setiap pinjaman yang ada kemanfaatan di situ pasti adalah riba begitu ya itu. Makanya ketika misalkan akadnya langsung
ya, kita dengan pihak pinjol itu pasti pinjaman, ya, current. Nah, ketika ada bunga, ada denda, kan gitu kan, itu sesuatu yang ada terkategorikan sebagai apa? Terkategorikan sebagai riba, begitu ya itu. Berarti hukumnya adalah haram sebenarnya, ya, begitu ya itu. Makanya yang tadi Ustaz sampaikan di hari awal bahwa yang kita diskusikan di sini adalah lebih kepada pinjaman yang online syariah, pinjol syariah, begitu ya itu. Sehingga harus dipastikan tuh kan, banyak yang mengaku syariah tapi nggak syariah gitu maksudnya, ya gitu. Maksudnya gini, salah satu paling mudah untuk mengecek syariah apa tidak syariah, tentu ya pertama kan di OJK pasti kelihatan tuh ada nanti label syariahnya, ya, betul tidak, OJK mengakses itu label syariah. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariahnya apa tidak, gitu ya, betul harus ada. Nah, DPS itu menjadi syarat, ya, sebuah lembaga keuangan boleh mendapat label syariah jika ada Dewan Pengawas Syariah yang memang menjadi kepanjangan tangan DSN, ya, begitu itu. Jadi kalau tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, kemudian mohon maaf di OJK juga terdaftarnya masih pinjaman biasa, pinjol biasa tapi ngaku-ngaku syariah, nah jangan coba-coba, itu berarti memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Karena seringkali Ustaz mendapati begitu, ada yang begitu, ya, itu ya, itu. Ini pinjaman syariah tapi basisnya bunga, kan gitu ya, masih bunga, gitu ya. Tapi masyarakat bahkan lihatnya ini Ustaz ada tulisan syariahnya, gitu. Ya, nama itu tidak mencerminkan, ya, gitu ya. Makanya tadi harus dipastikan dulu ke OJK 1, ya, gitu. Kemudian lihat dari susunan DPS-nya. Kemudian yang ketiga juga akad. Ya, akadnya. Akadnya kan akadnya gimana nih secara syariah, akad apa yang dipakai? Apakah akad murabah, apakah akad sebagian mengatakan jualah, nanti ada akadnya satu lagi apa ya, kafalah atau hiwalah, begitu ya itu. Tapi kan harus jelas nanti, misalkan di tadi, makanya pahami kontrak itu salah satunya di situ nanti, ya, gitu. Jadi pahami kontrak itu nanti akadnya apa yang dipakai gitu. Apakah akadnya murabahah, apakah akadnya hiwalah atau kafalah kah atau jualah, gitu ya itu. Biasanya begitu, ya, begitu. Makanya penting, ya, kita memahami itu. Tapi kalau yang umum sebenarnya, ya, kalau dalam transaksi namanya juga pinjaman online, pinjam gitu, ya, pasti ya itu mah current, ya, begitu ya. Current Jerman. Makanya kalau di pinjam online syariah pasti bahasanya bukan pinjaman sih sebenarnya, pasti pengalihan utang, gitu ya, atau tadi jual beli barang yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu kan, gitu. Lebih akadnya murabahah. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, tentu yang paling penting lagi bahwa ketika bicara masalah pinjaman apapun, ya, bentuknya mau online maupun offline adalah masalah akad, ya, masalah kesyariahan, itu pentingnya, kesyariahan dan akad apa yang kita pakai, yang itu kuncinya, itu akan mengunci sebenarnya, gitu ya. Ketika semuanya bertentangan dengan syariah, ya sudah, kita tinggalkan karena tidak ada kebaikan di situ, ya. Jadi apapun yang dilakukan dengan tidak mengikuti aturan syariah pasti tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan, dan cenderung akan menjerumuskan kita. Nauzubillah min dzalik. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah mengingatkan kepada kita, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba, menghilangkan keberkahannya, membuat kita sulit. Maka berhati-hati. Kalau sudah syariah baru lihat sejauh mana kemampuan kita bayar, kemudian akad apa yang kita pakai, kemudian kita berusaha untuk tepat waktu, gitu ya, untuk membayar apa menjadi kewajiban kita, dan jangan terjebak untuk memperbanyak, begitu ya, pinjaman, karena yang namanya pinjaman adalah suatu kewajiban. Memperbanyak pinjaman berarti memperbanyak kewajiban, dan itu mempersulit diri kita sendiri. Ya udah deh kalau kayak gitu. Kalau tadi udah dengar kata Ustadz, jadi terima kasih ya Mas Bro. Iya. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Yaudah, ya. Makasih ya. Gue tadi mau curhat aja, pusing soalnya tetangga gue ribut mulu. Ya. Sabar Mas Bro ya. Tenang. Makasih Mas Bro.